Berkaca dari perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, penting untuk memahami penyebab perselingkuhan. Banyak kasus perselingkuhan yang terjadi. Kalau tidak masalah ekonomi, ya masalah seks. Dua masalah itu paling banyak terjadi. Ada 4 penyebab perselingkuhan. Yang pertama, berbohong soal gaji. Pasangan yang tidak jujur soal gaji itu termasuk salah satu bentuk perselingkuhan. Ini berdasarkan Undang-Undang KDRT, bahwa kebohongan finansial termasuk dalam KDRT finansial. Ambil saja contohnya, suami tidak pernah beritahu soal gajinya, apalagi pendapatannya. Yang penting tiap bulannya, suami mentransfer sekian rupiah ke rekening istri. Suami tidak mau tahu apakah sekian rupiah itu cukup atau tidak untuk kebutuhan rumah tangganya. Kalau suami sudah bohong soal gajinya, maka suami tidak akan jujur soal pendapatannya. Dan satu lagi, kalau istri juga ikut bantu keuangan rumah tangga, maka suami wajib terbuka soal gajinya. Istri berhak tahu kemana saja dan seberapa banyak uang yang dibelanjakan tiap bulannya. Jika suami tidak mau terbuka soal gajinya, maka istri berhak tidak terbuka soal gajinya. Yang kedua, tekanan ekonomi. Budaya patriarki masih kuat di Indonesia yang menempatkan beban ekonomi pada suami. Ketika istri tidak punya kemandirian ekonomi, maka tekanan finansial kerap jadi penyebab suami stres dan berantem sama istrinya. Tidak jarang, tekanan finansial bikin suami jadi overthinking karena perannya sebagai pencari nafkah utama terganggu. Saat suami merasa tidak nyaman sama istrinya di rumah, maka suami lebih pilih jalan instan, seperti mencari kenyamanan di luar rumah. Dengan kata lain, suami selingkuh untuk mengkompensasi ketidaksempurnaan dirinya atas kegagalan dalam memenuhi tuntutan ekonomi yang suami harapkan. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Penyebab pasangan selingkuh lebih sering dipicu komunikasi yang buruk. Contohnya kayak gini, aku capek kerja seharian. Kamu kan di rumah aja, pulang-pulang rumah kayak kapal pecah. Atau contoh lainnya, punya suami nggak pernah nyenangin istri. Kerja terus tapi hasilnya cuma gitu-gitu aja. Aku capek hidup susah. Pemilihan kata yang bersifat defensif atau agresif bisa membuat pasangan merasa tertekan kebutuhan psikologisnya. Yang efeknya, pasangan akan cari kenyamanan di luar rumah. Karena dia merasa pasangannya bukan lagi tempat dia berlindung ataupun pemberi semangat saat dia mengalami keterpurukan. Yang keempat, kurangnya nafkah batin. Poin keempat ini berkaitan erat sama nomor 3 sebelumnya. Komunikasi yang buruk di tempat tidur bisa membuat pasangan tergoda untuk selingkuh. Pasangan tidak mendapatkan kepuasan atau tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya, mau itu suami atau istri bisa tergoda untuk selingkuh. Khusus untuk suami, nafkah batin istri bukan soal penetrasi saja, tapi membangun keintiman ranjang bareng istri secara emosional itu jauh lebih penting. Istri yang kuat secara emosional sama suaminya akan memiliki hubungan yang memuaskan. Karena istri yang puas sama suaminya cenderung lebih bahagia. Seperti yang sudah saya sharing di konten hubungan intim. Suami yang bisa mengauli istrinya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Keintiman jenis itu bikin istri cepat klimaks dan ketagihan sama permainan ranjang suami. Karena hubungan intim menyangkut citra tubuh wanita secara emosional. Jadi tunjukin kamu bisa menghargai tubuh istrimu dan peduli sama perasaannya.